Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Aku baik di sini. Nah, hari ini akan membahas soal-soal TOEFL lagi ya teman-teman ya. Untuk sekarang masih sama, kita akan bahas soal TOEFL Structure and Written Expression, yang mana nanti kita akan bahas 40 soal lengkap sama pembahasannya. Dan diusahakan teman-teman udah dikerjain dulu ya apa soalnya agar nanti bisa tahu nih sejauh mana teman-teman bisa ngerjain soal dalam waktu 25 menit 40 soal itu. Tapi kalau misal lebih dari 25 menit juga tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting sudah mencoba. Oke, nah eh, langsung saja ya teman-teman ya. Nah di sini aku ambil soalnya dari buku TOEFL Longman ya, TOEFL Preparation Course ya, yang warna biru ya. Heeh. Nah ini dan ini tuh soalnya di halaman 521, 522 ya, 522 kalau di bukunya. Tapi kalau mau searchnya berarti kalau searchnya berarti halaman 535 gitu ya. Oke teman-teman. Yuk kita langsung bahas dari yang nomor satu. Oke, 1 sampai 15 seperti biasa ya teman-temannya, itu modelnya pilihan ganda, kayak soal biasa. Dan 16 sampai 40 itu model soalnya masih sama ABCD, cuma kita diminta untuk memilih mana kata atau grammar yang salah. Oke, kita mulai dari nomor satu. Blah blah blah. The outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Oke, hal yang pertama ketika kita ngerjain bagian atau part yang bagian tuple yang ini adalah kita harus tahu dulu subjek sama verbnya yang mana. Oke, kalau kita di sini lihat di awalnya itu nggak ada apa-apa ya. Kita lihat di sini, oh di sini ada is, oh ini berarti jadi verb. Karena sampai sini as thick as sheet of paper over most of the skin ini udah nggak ada verb lagi, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah verb utamanya dari kalimat ini. Nah, di sini ada dua koma ya. Di sini berarti ini adalah apositif. Oke, teman-teman bisa buka bukunya, download di bawah itu ada skill keberapa ya? Skill kedua atau ketiga kalau nggak salah. Skill awal-awal itu ada bahas tentang apositif ya. Iya, jadi apositif itu kalimat yang di antara dua koma itu yang menjelaskan si sebelumnya, kata benda sebelumnya, yang mana si apositif ini tidak bisa menjadi subjek. Kalau seperti ini berarti kan cuma ada positif, berarti kita kehilangan si subjek. Jadi kita cuma cari subjeknya aja. Oke, teman-teman bisa pakai metode ini ya, eh, eliminasi ya. Dari kemarin aku bilangnya substitusi ya. Metode eliminasi, kira-kira mana yang cocok. Kita dimulai dari E ya. It is epidermis. Nah ini udah nggak mungkin ya teman-teman ya, karena kita udah punya verb di sini. Jadi isinya kan verb. Jadi kalau misalnya kita pakai E nanti jadinya double verb. Oke, yang B. B itu tidak mungkin ya teman-teman, karena di sini ada in. Ini preposition, kata depan. Sedangkan setelah kata depan itu tidak bisa menjadi subjek. Jadi epidermisnya nggak bisa jadi subjek, B nggak mungkin. Oke ya, jawabannya udah pasti itu C ya. Kalau yang D sama kayak yang A ya, karena dia ada is-nya. Nanti dia double subject, double verb sama is-nya, is about ini. Jadi jawabannya adalah C. Number Number two, Sam Spade in the Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca, blah blah blah, of Humphrey Bogart's more famous roles. Oke, Sam Spade, ini subjek ya. In the Maltese and Rick Blaine in Casablanca. Ya, ini nama film deh kayaknya. In Casablanca, Baba of Humphrey Bogart's more famous roles. Nah, dari sini sampai sini kan nggak ada kata kerjanya. Berarti kita kehilangan verb ya. Kehilangan kata kerja. Kita lihat dari sini, ini jawabannya itu adalah dia. Iya, pertama kalau E nggak mungkin karena ada they, kita kan udah punya subjek ya. Iya, yang B ada two of them, two of them. Them-nya kan emang dua gitu ya, kecuali kalau semisal yang disebutkan sebelumnya itu tuh kayak ada tiga gitu ya. Nah, baru tuh two of them gitu, them-nya kayak gitu ya. Oke, C-nya juga nggak mungkin ya, jadinya yang sisanya hanya si D ini. Oke, number three. The compound microscope has an one, blah blah blah, two lenses. Wait. The compound microscope, oke, microscope compound ya, has not one, tidak mempunyai satu, bla bla bla, two lenses.
two lenses. Oke, ini jawabannya adalah B ya. Oke, kalau ini aku waktu itu ngerjain pakai metode cocok-cocokan ya, karena emang paling cocok itu B gitu. Kalau kalau semisal kan ini kan Hessian ya, kan negatif. Kalau semisal kita pakai N itu nggak bisa, karena kan N itu untuk sesuatu yang dua, maksudnya sesuatu yang di N kan itu harus sama-sama antara sama-sama negatif atau sama-sama positif gitu kan. Nggak mungkin ini iya dan ini enggak kayak gitu. Kan apa tidak nyambung. Terus kalau yang C jadi otomatis C juga nggak mungkin gitu. Kalau yang D, but there are two lenses gitu. Nah, kecuali kalau ini D bisa dipakai kecuali kalau but-nya ini jadi konektor. Sedangkan di sini nggak ada komanya. Kalau semisal di sini ada koma, berarti but ini menjadi konektor. Nah, ternyata di soalnya itu nggak ada komanya, berarti but ini cuma jadi partikel ya, kayak preposition gitu aja. Jadinya but aja, but two lenses. Oke, number 4. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and and life blah 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 in the seas. Oke, during blah 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 and the preposition. Jadi ini nggak bisa jadi subjek ya karena ada during di sini. The Earth's crust, oke, the Earth crust kerak bumi ya. Berarti ini subjeknya. Formed terbentuk, membentuk ya. Terbentuk deh kayaknya. Is formed, oh ya, membentuk. Oke. Subjek ini verb, oke. Terus ini ada N. Nah, setelah N but or so yet, nah ini ada di skill aduh, antara skill 1 sampai 5 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek video di channel ini juga ada ngomongin tentang N but or so yet ya. Jadi kalau habis koma, terus ada N, berarti setelah N ini harus subjek verb lagi. Oke, N live. Nah, di sini udah ada subjeknya, berarti kita tinggal butuh verb aja. Oke. Nah, ini tuh jawabannya itu adalah E ya. First appeared. Oke. Nah, kenapa B bukan? First to appear bukan. Karena kan ini kan past ya. Kita kan lagi ngomongin masa lalu kan. Jadi otomatis kita pakainya simple past. Oke. Terus kalau yang C is first appearing sama-sama present ya. Kayak B. Jadi udah nggak mungkin. Kalau D appearing, dia tuh jadi kayak ada konektor yang di reduce, jadi nggak mungkin kalau kita artikan yang muncul. Jadi kalau kita pakai appearing, di sininya harus ada butuh verb lagi. Sedangkan ini kan udah selesai. Oke, jadi sisanya ya cuma A aja. Oke, 5. The hard pellet for the hard pellet forms a partition. Blah, and nasal passage. The hard pellet, subject forms membentuk ya verb, membentuk a partition, bla bla bla, and nasal passage. Nah, kalau misal ada kayak gini kan nggak ada koma ya teman-teman ya. Di sini jawaban juga nggak ada koma. Berarti ini cuma n biasa bukan n konektor. Nah, kalau udah ada kayak gini sama kalau udah ada kayak gini berarti antara di n itu berada di antara dua hal yang sama gitu. Kalau semisal belakangnya ini kata benda ya berarti depannya juga kata benda kayak gitu. Di sini kata sifat, dia juga kata sifat kayak gitu. Ya, kalau semisal n-nya itu bukan konektor. Jadi inasal passage kan kata benda nih. Passage-nya kan kata benda, cari kata benda lagi gitu ya. Jawabannya itu adalah D ya. Oke, kalau teman-teman penasaran, ini tuh ada di aku tadi udah siapin ya ininya. Oh ya, enggak. Belum aku iniin. Enggak. Oke. Nah, ya, jadi jawabannya itu adalah B ya, between the mouth and the passage. Oke, kenapa? Coba kita lihat partition. Kalau kita pakai A itu nggak bisa ya teman-teman ya, kan partition benda nih. Nah, sedangkan si mouth juga benda. Jadi nggak bisa ya, kecuali kalau semisal partition, koma, the mouth, and nasal passage itu ya lain halnya kita bisa pikirin lagi itu mungkin bisa. Tapi di sini kan nggak ada koma. Yang C ada is-nya di sini. Ini kan udah ada verb. Kalau kita pakai is nanti jadinya double verb. Nah, yang D juga gitu, ada it-nya lagi, jadinya double subject, double verb. Jadi udah, sisanya cuma B aja. Kayak gitu. Itu kalau misal teman-teman pakai sistem eliminasi tuh gitu enaknya. Jadi kita tahu alasannya, jadi kita bisa yakin kalau jawabannya tuh itu gitu. Oke, terus number 6 ya. Conditions required for seed germination include abundant water and adequate supply of oxygen and bla bla bla. Nah, di sini ada ketemu positif lagi nih di antara koma. Nah, positif itu tadi ya teman-teman ya,
dia itu kalimat atau kata benda yang menerangkan sebelumnya kayak gitu. Yaitu si abundant water ini, air yang melimpah ini kayak gitu ya. Air yang melimpah maksudnya adalah an adequate supply, supply yang cukup untuk oksigen gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat conditions, subject, required, verb. Nah, di sini ada N. Nah, karena di sini ada koma, otomatis N ini menjadi konektor. Setelah konektor berarti harus subject verb. Cari kita subject verb. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke. Oh my God, I'm sorry, I'm sorry. Bukan itu alasannya ya. N ini, ya, wait. Jawabannya gini, jawabannya itu C, benar. Cuma alasannya salah, bukan kayak tadi. Jadi N ini dia bukan jadi konektor ya. Ya, aku salah baca. Komanya ini itu bukan koma pembatas klausa, tapi dia karena apositif. Jadi di antara dua koma. Jadi N ini cuma jadi N preposition biasa kayak gitu ya. N. Nah, kita lihat sebelumnya. Sebelum apositif itu kita punya abundant water. Nah, dia itu kan noun. Ya udah berarti ada N, kita cari noun lagi, yaitu cuma si aja. Gitu. Kalau yang A ini ada kalau ini ada verbnya kan nggak ada konektor kan, jadi nggak bisa ada verb having appropriate, havingnya juga nggak bisa karena nggak ada konektor, sorry ya, karena nggak ada konektor jadi nggak bisa dimasukin verb lagi, gitu ya. Terus kalau D nggak bisa karena kebalik. Oke. Kebaliknya kenapa? Karena susunan bahasa Inggris itu adjektif dulu baru kata benda, gitu ya. Kalau ini kan adverb, ini verb, ya tidak bisa ya. Oke. 7. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of bla bla bla. Oke, ini jawabannya adalah E ya. When, oke, di sini ada konektor ya teman-teman. Fluid ini subjeknya konektor, bukan subjeknya utama ya, bukan subjeknya kalimat. Fluid accumulates, verbnya konektor, the eardrum. Oke, di sini ada koma, barulah kita ke subjek utamanya. A second more insidious type of. Nah, dari a second sampai of. Oke, atas continue ya. A second more insidious type of. Jadi subjeknya itu dari sini. Oke, a second more insidious type of. Cuma ini belum selesai ya, karena ada of-nya. Dan di sini kita nggak punya verb. Jadi kita cari untuk yang melengkapi subjek sama verb-nya. Oke, kita coba dari yang ini jawabannya E, BTW ya. Oke, jawabannya A. Kenapa? Kita lihat dari yang B dulu. Dia B-nya itu developing, dia langsung verbing. Kalau semisal of developing otitis media, itu dia nggak punya verb lagi gitu. Jadi kan of developing otitis media doang gitu. Tapi kenapa? Nggak tahu kan, verbnya nggak ada gitu. Terus yang si the development of otitis media, dia juga nggak punya verb. Oke, yang di to develop, of to develop, no, abisnya of biasanya itu kata benda ya, jadi udah nggak mungkin. Jadi sisanya ya A. Of otitis media may develop, subjeknya may develop, mungkin akan berkembang, mungkin berkembang. Oke, 8. Some general theories of motivation, blah blah blah, of central motives from which other motives develop. Some general theories. Oke, sini subjek sampai motivation deng. Oke, bla 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 of central motives. Nah, sini berarti kita kehilangan verb. Oke, from which other motives develop. Nah, ini jawabannya adalah E ya. Kalau yang B ada identification sampai sini nggak ada verbnya, jadi nggak mungkin. Kalau yang C identify a limited amount. Nah, kenapa A bukan C? Karena subjeknya itu kan motivation ya, motivation. Nah, si motivation ini itu dia bisa dihitung ya teman-teman ya. Dia itu kata benda yang countable, bisa dihitung. Jadi makanya dia pakai number bukan amount. Amount itu kalau misal kata bendanya itu tidak bisa dihitung gitu. Yang D itu identifying ya. Apa? Kalau identifying berarti kita harus masih butuh verb lagi. Karena identifying itu berarti ada yang konektor di reduce di depannya. Okay, number 9. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited the public to help determine where blah 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 placed after its arrival.
Oke, kita lihat dulu subject verb-nya ya. Before, the satu karena di sini ada before, berarti the statue sampai state ini nggak bisa jadi subjek ya. Oke, jadi subjeknya itu mulai dari newspaper. Newspaper, invited, mengundang, verb ya. The public will help determine where. Nah, di sini kita punya konektor. Berarti kalau di sini ada konektor, kita cari subjek sama verb-nya. Atau enggak, kita lihat dulu jawabannya. Kalau misal dia kayaknya dikurangi, dijadikan verb ing atau tidak. Kayak gitu. Kita lihat dari yang E ya. Where should the statue be placed? Dok ya, karena di sini bukan bentuk pertanyaan, di sini bentuknya pernyataan gitu ya. Kalau semisal where should verb-nya duluan itu bukan bukan seharusnya ya, karena dia bukan bentuk question, jadi itu nggak mungkin. The statue being, nah verb-nya kagak ada, iya dia langsung being, jadi nggak bisa. It should be the statue. Enggak ya, dia sama kayak A. Jadi dia dijadikan pertanyaan dong, nggak bisa ya, karena dia pernyataan bukan pertanyaan. Jadi ya, sisanya D. Ya, where the statue should be placed. Oke. Jadi subjeknya noun-nya dulu. Oke. Then, hydroelectric power can be produced by blah 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 and using tidal flow to run turbines. Nah, seperti yang tadi ya teman-teman ya, ada N di sini karena dia bukan konektor, berarti belakangnya karena ada verb ing, berarti depannya juga pasti verb ing, yaitu B. Udah deh, oke. Number 11. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, blah blah blah, of the Union and Confederacy during the Civil War, koma. Berarti ini yang positif nih. Were both born in Kentucky. Oke, ini jawabannya adalah C ya. Ya, C. Oke. Kenapa? Karena biasanya kan kalau A positif itu kan kalau modelnya kayak gini berarti dia ada konektornya tuh di depan. Gitu ya. Karena ini orang biasanya who are opposing residents kayak gitu. Who atau who oppose kayak gitu. Nah, cuma karena dia konektor sama verb-nya dibuang, jadinya dijadikan verb ing. Nah, kalau misal kita opposingnya ya, kalau kita munculin konektornya tuh jadi Abraham Lincoln and Jefferson Davis who oppose presidents of the Union and the Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky kayak gitu. Jadi kalau semisal teman-teman nemuin soal kayak gini, kalimat di antara dua koma gini atau A positif, kita bilangnya itu biasanya di depannya itu ada konektornya. Ya, kalau semisal teman-teman nggak nemu konektor di pilihan, ingat-ingat ada skill inversion di buku ini juga, yang mana konektor dan verbnya itu bisa dibuang gitu ya. Bisa kalau semisal verbnya itu bukan apa sih namanya, bukan be verb, maka verbnya dijadikan verb ing. Teman-teman bisa lihat di video skill ke 14 sama 13 di channel ini juga ya untuk pembahasan lebih jauh. Oke. Now 12 ya, stock blah 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 at an inflated price is called blah 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 is called a water stock. Water stock. Oke. Stock subject blah 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 inflated price is. Nah, ini udah ada verb nih. Jadi kita udah nggak perlu lagi subjek sama verb samanya. Oke. Kalau misal udah tahu subjek sama verbnya, berarti B sama C itu udah nggak mungkin ya. Nah, sekarang tinggal E sama D. Otomatis kalau misal ini kan verb ya, issued gitu ya, issue gitu. Nah, berarti kita butuh konektor. Nah, yang ada konektornya itu cuma D. Akan tetapi yang D ini dia verb apa B-nya itu dibuang. Karena apa? Karena dia kan pasti walaupun ada konektornya, dia itu bentuknya pasif, a stock yang diisukan gitu ya. Iya, yang diisukan gitu, bukan yang mengisukan ya. Yang mengisukan pasti orang kayak gitu. Sedangkan B-nya itu nggak ada, berarti ini pasti salah. Jadi yang benar adalah E. Terus nggak apa-apa kalau nggak ada konektornya, nggak apa-apa. Berarti dia adalah apa namanya, present clause ya, adjective clause, present clause, adjective clause yang
konektor sama to be-nya itu dibuang. Gitu. Balik lagi ke skill 13 sama 14, tolong ditonton. Oke, 13. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Bla bla bla. Silk fabrics are woven. Oke, itu jawabannya adalah dia. Oke, kalau yang ini coba teman-teman mungkin bisa tahu penjelasannya untuk nomor 13 ini boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, karena waktu aku jawab ini waktu itu aku salah dan jujur aja aku belum nemu alasan yang tepat atau kayak gimana. Walaupun kalau dicocok-cocokin pas emang paling cocok itu yang D kayak gitu ya. Oke. Nah, terus 14 ya. Not only blah 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 generate energy, but it also produce fuel for other fission reactors. Nah, di sini ada not only nih. Kalau udah di depan kalimat itu ada kata negatif, not only atau hardly atau apa gitu ya, itu pasti ada terjadi inversion atau pembalikan. Ya, pembalikan tuh maksudnya gimana? Inversion itu di mana setelah kata negatif itu eh, verbnya atau kata kerjanya itu dibalik sama subjeknya kayak gitu. Dan ini jawabannya adalah C. Ya, karena kan seperti aku bilang verbnya itu tukeran tempat sama subjek. Jadi yang tukeran tempat sama subjek kan cuma C gitu ya. Oke, kita lihat coba di sini ya teman-teman ya. Nah, yang ini teman-teman skill 17, teman-teman bisa buka ya. Invert the subject and verb with negatives gitu ya. Jadi membalik subjek sama kata kerja dengan negatif ketika negatif gitu. Oke. Ini contoh-contohnya. Not once did I miss a question. Jadi kalau misalnya ada kalimat nih teman-teman terus jawabannya udah negatif kayak gini berarti eh, subjek sama verbnya itu dibalik. Not once did I miss. Never has Mr. Jones taken a vacation. At no time can the woman talk on the telephone. Kayak gitu teman-teman. Jadi dan terus yang termasuk negatif itu apa aja? Teman-teman bisa ke bawah lihat di sini. Nah, ini yang termasuk inverted subject with negatives ya. Jadi kalau misal teman-teman nemuin soal, terus awalannya udah salah satu dari ini, nah udah pasti itu subjek sama verbnya itu dibalik, kayak gitu. Rarely, were, kayak gitu. They, langsung. Gitu ya teman-teman ya. Ya, justru ini tuh malah jadi kayak soal bonus sih kalau misal udah terbiasa. Karena apa? Karena kita udah tahu, oh kalau awal kalimat udah negatif nih, pasti jawabannya adalah yang apa namanya subjek sama ya verbnya itu dibalik dan sedangkan di sini yang dibalik itu cuma si C gitu. Jadi udah bonus banget ini. Oke. 15. D.W. Griffith pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques, blah blah blah, as the Hollywood standards. Oke, ini itu jawabannya adalah B ya. Kita lihat D.W. Griffith, subject, pioneered, verb ya. Many of the stylistic features and filmmaking techniques, blah blah blah, as the Hollywood standards. Nah, karena di sini eh, kita lihat di jawabannya di sini semuanya itu ada verbnya ya. Nah, otomatis pasti jawabannya ya pasti ada verbnya. Nah, kalau kita udah tahu fakta ini, berarti kalau ada verb 2, pasti ada konektornya. Nah, kita lihat mana konektor yang paling tepat kayak gitu. Oke, jawabannya adalah B ya. That became established. Nah, kalau semisal kita pilih A, ini salah ya teman-temannya. Uh, that established. I'm sorry, wait. Kalau what ini udah pasti nggak mungkin ya. Jadi di antara A sama B gitu. Yang paling cocok itu that. Karena itu paling aman sih. Konektor paling aman. That. Oke, that established itu kenapa salah ya waktu itu ya? Ah, oke oke oke. Nah, karena di sini that established, maksudnya kan di sini kan established di sini adalah kan dibangun gitu ya, terbangun gitu. Nah, di sini tuh jadi adjektif ya teman-teman ya. Heeh, jadi adjektif, makanya dia butuh linking verb yaitu si became-nya ini, begitu. Jadi jawabannya adalah B. 16. Nah, 16-nya mana? Oh iya, ke bawah.
Nah, tadi udah 15 soal ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke soal dengan model yang berbeda lagi. Oke, di sini 16 sampai 40 soalnya bakal modelannya begini semua. Kita diminta untuk cari mana yang salah kayak gitu ya. Oke, number 16 mosquitoes will accept. Nah, teman-teman itu kalau mau cepet dari kalau yang bagian sini khususnya 16 sampai 40 dari awal baca tuh udah harus ngedetermin, udah harus tahu oh mana yang salah gitu ya. Pas baca itu udah tahu oh, ini salah, ini benar gitu. Dari sini mosquitoes will accept itu udah kelihatan yang salah A karena setelah will itu pasti verb satu sedangkan ini pakai S jadi pasti salah. Itu bisa menghemat waktu teman-teman untuk mikirin soal yang teman-teman pikir lebih susah kayak gitu ya. Oke, 17. The counterpart of a negative electrons. Nah, sampai sini juga kelihatan is the positive proton. Ini udah ada E, berarti dia pasti single, sedangkan di sini ada S. Jadi kan nggak cocok nih. Berarti C jawabannya. Oke, 18. The ankle joint occur. Nah, dari sini juga jawabannya adalah A. Kenapa? Kan the ankle joint satu nih, single. Berarti di sini harus S. Ya, simple present. Oke, she, he, it. Berarti verbnya verb S. Oke. 19. In the United States and Canada, motor vehicle laws affect the operate of motorcycles as well as automobiles. Jawabannya adalah oke, the operation. Ya, ini bukan verb tapi harusnya jadi noun kayak gitu. The operate of no. Biasanya kalau ada of-nya gini, berarti di belakang of juga noun ya. The operation of motorcycles. Oke. 20 ya. The neocortex is blah 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 in evolutionary terms most recent layer of the brain. Oke, ini itu yang salah adalah C ya. Most karena kurang the. Nah, kayak gini-gini ya teman-teman ya jangan terkecoh. Kadang kita udah tahu artinya gitu dan mungkin menurut kita nggak masalah nggak ada the-nya tapi kalau di TOEFL itu salah ya. Nggak ada the aja itu salah karena harus ada the most. Oke. 21. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History collection of biological, geological, archaeological, and anthropology treasures. Oke, nah sampai sini baru ketemu yang salah adalah dari sini udah kelihatan ya teman-teman biological, geological, cultural kayak gini. Nah di sini ada N. Nah penjelasan di awal kalau ada N berarti depan belakangnya harus sama. Jadi antropologi itu harus anthropological, ya, yeah. Yeah, anthropological treasure. Iya. Plus 22. After George Washington married widow Martha Custis, the couple came to reside at Mount Vernon. Ada to di sini, jadi setelah to, ingat-ingat ya teman-teman, itu pasti verb satu. To reside, nggak pakai S. Oke, setelah modal ya, can, may, should, to, nah itu pasti verb satu. 23. At this stage in their development, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge. Jawabannya adalah A. Kenapa? Leadernya nggak jelas kemana. Iya. Kalau misal teman-teman nemuin pronoun-pronoun yang balikannya nggak jelas kemana, ya itu berarti salah. Oke. 24. Rhesus monkeys exhibit patterns of shy similar to those in humans. Oke, jawabannya adalah iya. Tadi seperti aku bilang, sebelum of sama setelah of itu biasanya noun-noun gitu ya. Makanya noun-noun itu nggak bisa bersamaan kalau semisal tidak dibarengi dengan tengah-tengahnya tuh partikel apa gitu. Contohnya partikel of gitu. The patterns of shyness. Oke, 25. In space, when no gravity for muscles to work against, the body becomes weakly. Oke, ini jawabannya udah jelas adalah D. Oke, di sini aku punya ini nih. Beda-beda. Pokoknya ada keterangannya deh. Wait. Nah, di sini kan jawabannya becomes weakly gitu ya. Oke, become itu termasuk linking verb ya. Linking verb itu apa sih? Jadi linking verb itu verb yang setelahnya itu adjektif atau jadi gini. Jadi gini, kalau ada yang linking verb tuh apa aja? Ya di bawah sini ya. Ini linking verb appear, feel, look, appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Nah, setelah 9 kata ini itu wait a minute.
Nah, setelah 9 kata ini itu harus ada adjektifnya. Ya, jadi setelah ini itu harus ada adjektifnya. Kalaupun dia ada adverbs, gitu ya. Jadi kita lihat yang nomor 2 ini, subject, linking verb, adjective. Kalaupun dia ada adverb, berarti dia harus tetap ada adjektifnya. Oke, sedangkan di sini, di soal itu dia tidak ada adjektifnya. Dia linking verb, adverb, tapi tidak ada adjective. Berarti dia salah. Then the sixth, Jefferson in the dry tortugas of the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Nah, udah jelas ya, coba C. Oke, can be reached. Nih ya, harus verb 3 karena dia pasif. Ini udah ada be, ini udah ada by. Udah, ciri-cirinya udah pasif itu. Oke. 27. A zoom lens produces an inverted real image either on the film in a camera and on the light-sensitive tube of a television camera. Oke, ini jawabannya adalah D ya. Oke, kenapa D? Karena either itu pasangannya sama and. Oke, kalau teman-teman bingung, coba kita lihat di skill 25 ya. Mana nih skill? Nah ini. Oke. Jadi kalau ada both, itu pasangannya and, either, oh sorry, or ya. Ya, berarti tadi pasangannya or. Sorry. Oke, ini berarti pasangannya adalah or. Bukan and ya. Or. Itu either, or, neither, nor, not only, but also. Kayak gitu. Jadi kalau misal either, terus kebalik sama apa gitu, dan berarti dia salah. Kayak gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini di skill berapa nih? Berapa ya? 25. Terus mana? 38. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Oke. Ini comparison ya teman-teman ya. Berarti kalau comparison harus ada then-nya daripada. Berarti yang salah adalah si kurang then. Is faster than the speed of sound. Oke. 29. The Pitatekan House ruins at Navajo National Monuments is among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Nah, ini tuh jawabannya adalah A. Cuman, cuman aku pengen teman-teman coba dong kasih jawaban tentang 29 ini penjelasannya kayak gimana. Silahkan tulis kolom komentar ya. Oke, 30. 30. It is a common observation that liquids will soak through some materials but not through other. Ini jawabannya adalah dia. Oke, kenapa di? Karena biasanya kalau other tanpa s itu tuh diikuti sama noun. Kalau semisal othernya mau ditaruh di belakang, berarti dia harus pakai s, others, through others kayak gitu. Kita coba lihat di skill mana ya? Oh, ini udah tadi ya. Nah, teman-teman bisa dilihat skill 60 ya di buku ini. Paling terakhir skillnya. Oke, ini bahas tentang other, another, sama others. Oke. Nah, ini. Oke, wait a minute. Nah, kalau misal dia indefinite, ya, berarti another singularnya. Oke. I have other books. Oke, dia diikuti dengan noun ya di sini I have others. Oke, I have other books gitu ya, nggak pakai I have other doang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia mau ditaruh belakang I have others. Oke. I have the other book, I have the others. Oke. Nah, kalaupun dia nggak pakai s, dia pasti ada the-nya. Ini I have the other. Oke, jadi makanya dia kasih sama ya. Terus 31.
The number of wild horses on acetic are increasing lately, resulting in overgrazed marsh and downgrazed. Oke, ini tuh jawabannya adalah B ya. Oke, R harusnya is karena kan kita, the number kan kita menunjuknya angkanya gitu ya, bukan jadi gini. Jadi dia the number of. Nah, walaupun dia banyak, tapi kan dia ada the-nya, the number. Jadi dia di grouping jadi satu gitu ya. Jadi it's a group of wild horses, bla bla bla. Jadi pakainya is. Okay, 32. The new rules of Here's Metro News, which form part of every moviegoer's experience in the era before television, offer a unique record of the events of the 1930s. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, jadi di sini teman-teman juga udah pernah dengar ya. Jadi kalau ketentuan E sama N gitu, kalau misal dia E, berarti dia harus huruf konsonan. Tapi kalau misal N, itu berarti huruf vokal. Nah, kita coba lihat yang ini ya. Ya kita ya, alhamdulillah cukup dengan diamnya. Oke, yang ini ya. Oke, a book, an orange, a man, an illness gitu ya. Jadi kalau buat N itu untuk huruf vowels ya, A, I, U, E, O. Kalau yang E itu berarti buat konsonan selainnya A, I, U, E, U. Oke, cuman pada pengecualian gitu ya. Be careful of nouns beginning with H or U. They might have a vowel or consonant sound gitu. Jadi untuk yang huruf H sama U itu ya, tergantung dia bacanya gimana. Kalau misal H-nya itu kadang nggak dibaca, itu berarti pakainya N gitu ya, bukan E lagi, walaupun dia konsonan. Dan U kalau dia bacanya U, berarti dia pakainya E, bukan N kayak gitu. Nah, sama kayak di soal ya. Dianya N U ya, U-nya di sini dibacanya U, jadi harus pakainya E, unique. Jadi kita nurutin cara bacanya, bukan hurufnya sebenarnya. Okay, 33, unlikely gas sports balloons, hot air balloons do not have nets. Ini kelihatannya A. Jadi teman-teman kalau misal di depan kalimat ketemu unlike, itu pasti udah salah ya. Coba kita lihat di sini ya. Nih, distinguish like, alike, sama unlike. Oke. Nah, jadi kalau misal like, like is just before noun. Jadi like itu digunakan sebelum noun. Kalau alike itu dipakai setelah linking verb. Jadi biasanya like itu setelah linking verb yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Become, appear, feel, gitu. Like, dan biasanya dia di belakang kalimat. (34) Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making banjos in Boston in the late 1870s. Oke, ini yang salah adalah S-nya ya. Karena ini kan ngomongin masa dulu ya, 1852 udah pasti masa lampau. Jadi ini present, jadi nggak cocok, harusnya had begun. Oke, 35. Dwight David Eisenhower, military officer and 34th President of the United States, lived in the White House and of least 37 other residents. Ini at least ya, kurang at aja pasangannya. Oke, jadi C. 36. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Oke, ini yang salah adalah consumes ya. Kenapa? Karena bakteria di sini plural ya, banyak. Kita coba lihat di sini. Ini ya. Ini. Nah, jadi teman-teman kasih tahu ya, kata benda dalam bahasa Inggris kalau kita mau jadiin dia banyak atau plural, tinggal kita tambahin S. Tapi ada beberapa kata yang dia punya emang bentuk jamaknya sendiri. Contoh paling kita sering dengar adalah child sama children.
child itu satu, kalau anaknya lebih dari satu, kita bilangnya children. Sama kayak bacteria. Oke, kita lihat bacteria di sini ya. Singlenya itu bacterium, pluralnya itu bacteria. Oke, jadi di soal ini kan si consumes-nya ini kan menyifati si bakterianya kan, yang mana bakterianya itu plural, berarti nggak pakai S, consume aja kayak gitu. Alois Alzheimer met the first observers of the telltale signs of the disease that today bears his name. Oke, ini yang salah. The first ini A ya, kan first berarti pertama. Pertama itu kan pasti satu kan, jadi nggak perlu S. Dan ini juga dia kan satu kan, jadi harus dicocokin juga jumlahnya. Oke. Edward Color remembers. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Yang salah. Oke. Karena di sini ada S, biasanya S di sini remembered as gitu ya. Diingat sebagai kayak gitu. Jadi ini harusnya pakai id ya, verb 3 pasif. Oke. 39. Animism is the belief that objects and natural phenomena such rivers, rocks, and wind are live and have feelings. Oke. Nah, ini jawabannya adalah si are alive. Kita coba lihat di sini ya. Oh, mana ya? Oke, nanti kita coba cari di buku ini ada ya. Jadi kalau semisal kita pakai live, kan kalau kita artiin kan sama-sama hidup gitu kan ya. Cuma di sini kan ada verb ing. Kalau semisal habisnya verb ing itu entah antara dia verb ing atau verb 3 gitu. Sedangkan ini kan verb 1. Cuman kalau di konteks ini harusnya dia itu are alive, hidup ya. Jadi adjektifnya itu alive kayak gitu. Karena ini kan juga linking word. Oke, and have feelings kayak gitu. 40. Newtonian physics accounts for the observing orbits of the planet and moons. Oke, ini tuh jawabannya adalah C ya. Oke, C. For the observation. C, oke, Newtonian physics accounts for the observation. Oke, for the observing. Oke, coba teman-teman mungkin ada yang bisa jawab, bisa tulis di kolom komentar ya, nggak apa-apa banget. Aku ini lupa kenapa, pokoknya jawabannya itu C ya, kalau dikunci jawaban itu. Cuma aku lupa kenapa. Gitu aja ya teman-teman ya. Oke, ini juga jadi bahan pelajaran juga buat aku untuk kedepannya lebih belajar lagi. Oke, makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.